pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar satu genre yaitu Mazmur Ratapan yang merupakan bagian dari genre puisi. Nah, sebelum kita ber-BGA, saya akan berbagi sedikit pengantar untuk Mazmur Ratapan. Sudah bisa dilihat ya Pak Petra dan Bapak Ibu sahabat SU. Berapa? Ya, baik. Kitab Mazmur sendiri merupakan bentuk puisi yang bagi orang Yahudi merupakan jenis literatur yang memegang peranan sangat penting karena melengkapi apa yang tidak diberikan oleh prosa atau kitab-kitab jenis genre yang lain begitu ya. Nah, puisi merupakan ungkapan emosi yang menyatakan kedalaman iman dan ibadah sehingga dipakai juga dalam ibadah mereka. Nah, pada dasarnya puisi adalah ungkapan perasaan manusia kepada Allah. Dengan kata lain, puisi adalah keadaan dan tempat di mana manusia yang berbicara untuk mengungkapkan bahkan mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Nah, Mazmur merespon keberadaan manusia di hadapan Allah melalui pengalaman, entah itu kesulitan hidup, entah itu melalui peperangan, sakit penyakit, kelahiran, kematian dan sebagainya. Sehingga perasaan hati itu pun diungkapkan di dalam Mazmur gitu ya. Entah itu sukacita, ada rasa takut, rasa benci dan sebagainya. Nah, salah satu bentuk Mazmur yang perlu mendapat perhatian yaitu Mazmur Ratapan gitu ya. Mengapa Mazmur Ratapan? Yaitu sebuah ungkapan yang di dalamnya memuat sebuah permohonan dan permintaan. Bahkan terkadang di dalamnya berisi protes kepada Allah atas penderitaan yang dialami oleh pemazmur dan ingin mendapatkan jalan keluar. Nah, Mazmur Ratapan sendiri sebuah peristiwa antara seorang yang meratap dan Allah serta musuh dari pemazmur. Ini berasal dari situasi yang sangat mendesak dalam konteks peristiwa yang sedang atau sudah dialami dari orang-orang di masa perjanjian lama itu. Weiser membagi kitab Mazmur Ratapan itu. Nah, kita ketahui kitab Mazmur yang 150 pasal itu tersusun dari 5 kitab. Nah, masing-masing bagian itu terdapat Mazmur Ratapan. Kalau kita perhatikan, 2 bagian pertama kitab Mazmur itu mengandung paling banyak Mazmur Ratapan. Nah, total keseluruhan Mazmur Ratapan yang ada di dalam kitab Mazmur itu ada sebanyak 62 pasal. Berarti sekitar 41% Mazmur yang 150 pasal itu berisi Mazmur Ratapan. Nah, perjanjian baru sendiri, Yesus dan Mazmur Ratapan, sebagaimana kita lihat di keempat Injil, ada sebanyak 57 kali dikutip Mazmur yang kita temui di perjanjian baru. Nah, Craig Evans memperlihatkan hubungan penderitaan dan juga penyalipan Yesus dengan Mazmur Ratapan, di mana Yesus sendiri mengutip Mazmur Ratapan di saat dia disalibkan gitu ya. Nah, kemudian hal yang tidak kalah penting ketika kita berbicara tentang puisi yang di dalamnya ada Mazmur Ratapan itu, Bapak Ibu sahabat SU, yaitu paralelisme di dalam kitab Mazmur. Karena bagi puisi Ibrani, dalam puisi Ibrani, paralel itu memiliki peranan yang sangat penting gitu ya. Nah, bahkan ketika diterjemahkan ke dalam bahasa lain pun strukturnya itu masih jelas terlihat. Nah,
Jadi dalam susunan paralel itu pernyataan pertama, kedua itu saling menegaskan. Ada pengulangan pemikiran yang sama untuk memperkuat, untuk memperkaya, sehingga memberikan nuansa yang berbeda, gitu ya. Jadi contohnya, misalnya itu dari Mazmur 6 ayat yang kedua, "Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah mengajar aku dalam kepanasan amarah-Mu." Jadi dari Mazmur ini kita melihat murka Tuhan dipertegas lagi, diperjelas lagi menjadi kepanasan amarah. Sedangkan menghukum dipertegas lagi dengan menghajar. Nah, kita memakai metode BGA, Mazmur atau puisi, kita akan melihat kesejajaran yang sederhana. Sebenarnya kesejajaran ini ada banyak sekali. Kesejajaran sintesis, antitesis, kesejajaran yang berkembang, dan seterusnya. Namun untuk metode BGA, karena memang kita membantu kaum awam gitu, sehingga kita melihat kesejajaran yang sederhana saja gitu ya. Nanti akan kita lihat. Nah, dalam kesejajaran ini umumnya baris kedua memperkuat apa yang sudah dinyatakan pada baris pertama tadi itu. Misalnya lagi, tidak selalu seterusnya ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Ya. Jadi di sini bagian pertama dan bagian kedua itu menegaskan makna yang berulang. Kemudian yang tidak kalah penting lainnya adalah bahasa gambaran, gitu ya. Nah, dalam puisi munculnya bahasa gambaran ini sangat menonjol, gitu ya, yang merupakan bahasa figuratif. Nah, bahasa gambaran, imagery atau simile ataupun metafora adalah gaya bahasa yang dipakai oleh pemazmur atau penulis puisi untuk menyampaikan pesan. Biasanya para penulis puisi atau mazmur dalam hal ini, dia sering memakai hal-hal yang terlihat dari alam. Misalnya seperti yang kita kenal, jiwaku haus seperti rusa merindukan sungaimu. Nah, untuk metode BGA kita akan memakai bahasa gambaran simile yang secara langsung yang ditandai dengan kata seperti, atau didahului dengan kata seperti rusa, seperti rumput. Nah, yang kedua memang ada bahasa gambaran metafora, yaitu yang tidak langsung. Misalnya, Tuhan adalah gembalaku. Untuk metode ber-BGA ini kita akan memakai yang secara langsung, didahului, diawali dengan kata seperti. Nah, jadi penggunaan imagery atau bahasa gambaran ini untuk mengungkapkan, melukiskan suasana hati dari pemazmur, sesuatu yang ingin disampaikan. Ini juga merupakan sebuah kekuatan dari puisi itu sendiri. Nah, jadi bahasa gambaran ini efektif untuk membawa pembaca untuk memvisualkan apa yang terjadi atau apa yang sedang dialami oleh pemazmur atau penulis puisi itu. Nah, jadi seperti tadi kami sebutkan di depan, kita akan memakai bahasa gambaran simile yang secara langsung membandingkan, yang didahului dengan kata seperti atau bagaikan. Misalnya, adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Nah, untuk mengetahui kehidupan manusia itu seperti rumput. Rumput itu seperti apa? Nah, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Jadi ini nanti yang menjadi perhatian kita. Bahasa gambarannya kita perhatikan yang diawali dengan kata seperti. Nah, kemudian secara umum Mazmur ratapan memiliki unsur permohonan kepada Allah, panggilan, keluhan,
pengakuan dosa, keyakinan akan respon Allah, pujian dan berkat. Ini pengantar untuk kita memasuki metode baca gali Alkitab, Mazmur ratapan. Nah, kita akan belajar bersama-sama, Bapak Ibu, sahabat SU yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama ber-BGA Mazmur ratapan dari Mazmur pasal yang ketiga, ya. Nah, yang membedakan puisi, terutama ini Mazmur ratapan, dengan genre yang lain adalah pada bagian yang pertama ketika kita ber-BGA, kubaca. Kalau narasi kan pada saat bagian kubaca ini, bagian pertama ini, kita hanya cukup mengidentifikasi tokoh-tokoh yang ada di dalam narasi atau perikop yang kita baca. Tetapi untuk Mazmur ratapan, dia memiliki langkah yang berbeda untuk kubaca. Yang pertama nanti kita akan identifikasi kesejajaran, kemudian kita akan melihat bahasa gambaran, kemudian kita akan identifikasi keluhan pemazmur. Nah, setelah keluhan, maka kita akan melihat perasaan dari pemazmur, lalu kita akan identifikasi Allah seperti apa yang diharapkan oleh pemazmur, dan yang terakhir kita akan melihat perubahan suasana teks atau mood. Nah, ini langkah-langkah yang pertama kubaca. Kita akan bersama-sama, Bapak Ibu, sahabat SU, membaca dari Mazmur pasal yang ketiga. Ya, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Mazmur pasal 3, jika Bapak Ibu memiliki Alkitab di depannya silakan. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, sahabat SU. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, silakan membaca kembali Mazmur pasal 3 ini secara berlahan. Untuk selanjutnya kita akan ber-BGA dari Mazmur ratapan, Mazmur pasal yang ketiga. Nah, Bapak Ibu sahabat SU, untuk langkah pertama kubaca, maka kita akan perhatikan terlebih dahulu kesejajaran dari Mazmur pasal yang ketiga ini. Nah, kita perhatikan. Nah, kita melihat dari ayat yang kedua, ya. Ya Tuhan, betapa banyak lawanku. Kemudian diikuti dengan banyak orang yang bangkit menyerang aku. Nah, lalu ayat yang ketiga, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Nah, kita akan melihat bahwa di ayat yang kedua dan yang ketiga
itu terdapat kesejajaran, ya. Kita perhatikan di sana betapa banyak lawanku itu sejajar dengan banyak orang yang bangkit menyerang aku. Nah, kemudian itu diikuti juga pada ayat yang ketiga, ya. Banyak orang yang berkata tentang aku. Nah, jadi Bapak Ibu, kita lihat kesejajaran di sana, betapa banyaknya lawanku sejajar dengan banyak orang yang bangkit menyerang aku. Sejajar dengan banyak orang yang berkata tentang aku. Ya. Jadi langkah pertama kita identifikasi kesejajaran itu. Maka pada ayat yang kedua dan yang ketiga ini ada kesejajaran di sana. Seperti tadi dalam pengantar kita melihat ini kesejajaran yang sederhana. Dia menegaskan makna betapa banyak lawanku, artinya banyak orang yang bangkit menyerang aku. Artinya sama juga banyak orang yang berkata tentang aku. Nah, ini yang dirasakan oleh pemazmur. Ya, baik. Terima kasih masukannya Pak Kim. Nah, kemudian kita lihat lagi kesejajaran untuk ayat yang berikutnya, ayat yang keempat. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Maka di sana kita lihat juga ada kesejajaran. Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Nah, itu sejajar dengan Engkaulah kemuliaanku. Nah, kata dan di sana ini juga mengungkapkan adanya kesejajaran, ya. Artinya, Engkau Tuhan, perisai yang melindungi aku, sejajar dengan Engkaulah kemuliaanku dan Engkaulah yang mengangkat kepalaku. Ya, Bapak Ibu, sahabat SU. Nah, kita sudah temukan bagian kesejajaran pada ayat yang 2 dan 3 serta ayat yang keempat. Nah, untuk ayat yang kelima, ini saya angkat dulu sebentar. Nah, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Nah, di sana kita perhatikan dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Nah, di sana juga kita lihat ada kesejajaran di ayat yang kelima. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, itu sejajar dengan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Nah, kita lihat untuk ayat berikutnya, Bapak Ibu, sahabat SU yang dikasihi Tuhan. Pada ayat yang ke-6, aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Di sana tidak terlihat adanya kesejajaran. Begitu juga di ayat yang ke-7, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Tapi pada ayat yang ke-8 kita lihat
bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Nah, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Kemudian di bawahnya, pada baris yang kedua, ya Engkau yang telah memukul rahang semua musuhku, sejajar dengan yang mematahkan gigi orang fasik. Gitu ya. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Kemudian, ya Engkau yang telah memukul rahang semua musuhku dan yang mematahkan gigi orang fasik. Lalu ayat yang terakhir, ayat yang ke-9, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Nah, ini kesejajarannya saling menyilang, ya Bapak Ibu. Dari Tuhan, berkat-Mu itu nah, jadi kita sudah lakukan langkah yang pertama tadi itu untuk kubaca. Kita mengidentifikasi kesejajaran dari puisi Mazmur pasal yang ketiga ini untuk Mazmur Ratapan. Kita sudah identifikasi kesejajaran. Lalu bagian yang kedua yaitu bahasa gambaran, ya. Kalau kita perhatikan bahasa gambaran yang diawali dengan kata seperti, dari Mazmur pasal yang ketiga ini kelihatannya tidak ada bahasa gambaran yang dimuat oleh pemazmur, sehingga kita melihat bahasa gambaran tidak ditemukan, ya, untuk Mazmur pasal yang ketiga. Lalu langkah berikutnya yaitu kita mengidentifikasi apa yang menjadi keluhan dari pemazmur. Nah, Bapak Ibu, sahabat SU, kita melihat apa yang menjadi keluhan pemazmur dari Mazmur pasal yang ketiga ini. Kalau kita perhatikan, ya, di ayat yang kedua itu merupakan keluhan dari pemazmur. Dia mengeluh kepada Tuhan. Ayat yang kedua dan yang ketiga, maka kita lihat keluhannya. Yang pertama itu, betapa banyak lawanku. Ini ada di ayat 2. Kemudian masih di ayat yang kedua, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ini masih ada di ayat yang kedua. Lalu di ayat yang ketiga, itu juga keluhannya, banyak orang yang berkata tentang aku. Ini ada di ayat yang ketiga. Nah, apakah masih kita temukan keluhan dari pemazmur? Maka ketika kita perhatikan, kita sudah lihat di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Lalu pada bagian ayat yang lainnya yang menjadi keluhan dari pemazmur itu, ini terlihat di ayat yang ketujuh, puluhan ribu orang yang siap mengepung, gitu ya.
Itu ada di ayat yang ke-7. Nah, apakah masih kita lihat adanya keluhan dari pemazmur? Sepertinya sudah tidak ada, Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi keluhan. Kita identifikasi keluhan dari pemazmur. Nah, peristiwa atau keluhan dari pemazmur ini mendatangkan perasaan. Nah, untuk metode baca gali Alkitab, Mazmur ratapan, yang kita cari adalah perasaan yang tertulis saja, ya. Jadi kita tidak melihat makna di balik teks. Jadi apa yang menjadi keluhan dari pemazmur? Kalau kita perhatikan mulai dari ayatnya yang kedua sampai ke-9, maka yang menjadi keluhan tadi sudah kita identifikasi. Keluhan itu menimbulkan perasaan. Nah, perasaan yang kita identifikasi adalah perasaan yang tertulis saja, yang tertulis di dalam teks kita, sehingga ini nanti akan memudahkan peserta BGA, bahkan untuk anak-anak sekolah minggu pun ketika dia melihat membaca perasaan yang tertulis di dalam teks saja, gitu ya. Nah, kita lihat perasaan yang ada, kata perasaan yang muncul itu ada di ayat yang ke-7, Bapak Ibu, ya. Ya, takut itu adalah perasaan, tidak takut, gitu ya. Maka perasaan pemazmur kita temukan yang tertulis itu tidak takut, ada di ayat yang ke-7. Apakah ada perasaan yang lain? Sepertinya untuk perikop Mazmur pasal yang ketiga ini, kita hanya menemukan satu perasaan di sana, yaitu tidak takut, gitu ya. Nah, setelah kita identifikasi apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi perasaan, maka kita akan melihat Allah. Bapak Ibu, sahabat SU, Allah seperti apa yang diharapkan oleh pemazmur. Ini juga kita melihat dari yang tertulis saja di dalam teks, ya, sehingga kita tidak menafsir, mencari makna di balik teks, tetapi apa yang sudah diungkapkan oleh pemazmur itu sendiri. Kita perhatikan, maka Allah seperti apa yang diharapkan oleh pemazmur itu, maka kita lihat itu muncul di ayat yang keempat. Allah perisai yang melindungi, gitu ya. Maka pemazmur dalam hal ini mengharapkan kehadiran Allah sebagai perisai yang melindungi. Ayat 4, Bapak Ibu, sahabat SU. Kemudian kita perhatikan lagi, yaitu Allah perisai yang melindungi. Kemudian Allah, ya, engkau di sini menunjuk kepada Allah, ya, yang memberi kemuliaan dan yang mengangkat kepala, gitu ya. Maka kemuliaan dan yang mengangkat kepala dari pemazmur, ya. Ini masih di ayat yang keempat. Nah, kemudian kita identifikasi lagi di ayat yang kelima. Nah, di sana pemazmur menuliskan ia, Allah yang menjawab, gitu ya. Maka dia mengharapkan Allah yang mau menjawab, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, pemazmur sudah
mengharapkan Allah sebagai perisai yang melindungi, Allah yang beri kemuliaan dan yang mengangkat kepala, serta Allah yang menjawab. Nah, itu ada di ayat yang kelima. Kemudian ayat berikutnya, yang menopang, itu jelas di ayat yang keenam, yaitu Allah yang menopang. Ya. Ada di ayat yang keenam tadi, Bapak, Ibu, sahabat SU. Nah, kemudian Allah yang menopang. Kemudian ayat yang ke-8, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku, yaitu Allah yang menolong, ya. Kemudian ya Allah, ya Engkau yang telah memukul rahang semua musuhku dan yang mematahkan gigi orang-orang fasik. Ya, dia mengharapkan Allah yang mematahkan yang memukul rahang semua musuhku, yang memukul semua rahang musuhku dan yang mematahkan gigi orang fasik, ya. Musuhku dan yang mematahkan gigi orang fasik. Ini ada di ayat yang ke-8. Ya. Nah, lalu yang terakhir kita lihat itu sepertinya ada di ayat yang ke-9, Bapak Ibu. Allah seperti apa? Allah yang menolong tadi sudah. Kemudian Allah yang memberkati, gitu ya, berkat. Ayat yang ke-9. Nah, kita sudah identifikasi kesejajaran, bahasa gambaran, keluhan pemazmur, perasaan pemazmur, dan Allah. Lalu langkah yang terakhir adalah kita melihat perubahan suasana teks dari bacaan kita Mazmur pasal yang ketiga. Nah, ini kita temukan dari ayat yang kedua ini, ya Tuhan, betapa banyak lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ini merupakan ratapan dari pemazmur. Artinya pemazmur masih memohon meratap, begitu ya. Kemudian ayat yang ketiga juga, dia masih meratap, banyak orang yang berkata tentang aku. Nah, ayat yang keempat, pemazmur mulai mengangkat, dia sudah mulai memuji Tuhan. Engkau Tuhan, perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Nah, kemudian ayat yang kelima, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, Ia menjawab aku. Ini merupakan pujian, ya, dari pemazmur. Nah, kemudian ayat yang keenam, aku membaringkan diri lalu tidur sebab Tuhan menopang aku. Ini adalah juga pujian, ya. Ayat 7, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, Engkau yang telah memukul semua rahang musuhku dan yang mematahkan gigi orang-orang fasik. Ini merupakan pujian juga. Lalu ayat yang ke-9, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Nah, ini juga merupakan pujian, Bapak Ibu, sehingga kita lihat perubahan suasana teks ini menggambarkan dari ayat yang kedua ini pemazmur meratap, ya. Dia sedang meratap. Ayat yang ketiga juga dia masih meratap. Lalu ayat yang keempat dia sudah mulai memuji. Ayat yang kelima dia juga memuji. Ayat keenam juga memuji. Ayat ketujuh juga dia memuji. Ayat ke-8 dia juga memuji. Lalu ayat yang terakhir, ayat 9, dia juga memuji. Artinya dari Mazmur ratapan ini
kita melihat Allah hadir menyelesaikan masalah pemazmur. Ya, ketika perubahan suasana teks itu berakhir dengan pujian, maka masalah dari pemazmur ini selesai, tuntas dibuat oleh Allah. Pada bagian lain, pada Mazmur ratapan yang lain, kita akan melihat pada bagian akhir pemazmur masih meratap. Artinya Allah masih mengizinkan masalahnya hadir di dalam kehidupan pemazmur. Nah, untuk BGA kita pada sore hari ini, masalah pemazmur itu tuntas dibuat oleh Allah, gitu ya. Nah, ini langkah yang pertama kubaca. Nah, dari keseluruhan langkah yang pertama ini, ketika kita membaca teks ini, kita menggali, maka kita masuk langkah yang kedua, Bapak Ibu. Pesan yang kudapat, ya. Pesan yang kita dapat dari Mazmur pasal yang ketiga ini dalam bentuk P3JT. Bisa jadi Bapak Ibu sahabat SU ketika tadi sudah membaca, ketika sudah menggali teks Mazmur pasal yang ketiga ini, Bapak Ibu menemukan atau mendapatkan pesan Allah dalam bentuk pelajaran. Bisa jadi pesan itu dalam bentuk perintah. Bisa jadi pesan itu merupakan sebuah peringatan bagi Bapak Ibu sahabat SU. Juga bisa jadi pesan itu merupakan sebuah janji. Dan yang terakhir, bisa jadi pesan yang didapat dari pembacaan, dari penggalian itu merupakan sebuah teladan bagi Bapak Ibu. Mungkin 1-2 orang Bapak Ibu boleh berbagi. Tadi ketika kita bersama-sama membaca, menggali teks ini, sudah melihat bagaimana kehidupan pemazmur, keluhannya, perasaannya, lalu kehadiran Allah yang diharapkan oleh pemazmur. Kira-kira apa pesan yang Bapak Ibu dapatkan? Mungkin 1-2 orang, silakan. Siapa saja? Apa pesan yang Bapak Ibu dapatkan dari pembacaan kita ini? Ya, mari Bapak Ibu, silakan. Boleh dibuka mic-nya. Atau menulis di kolom chat juga bisa. Ya, boleh. Nanti saya akan pindahkan. Saya Pak Erdian. Silakan. Dengan Bapak siapa ini? Irvin. Ya, silakan Pak Irvin. Janji, silakan. Bahwa Tuhan menolong menyelesaikan pergumulan umatnya. Ya, baik. Pada kesempatan ini Pak Irvin mendapatkan janji di mana Pak Irvin mengatakan Tuhan menolong menyelesaikan pergumulan umatnya. Nah, Bapak Ibu, sahabat SU, pada bagian pesan ini kita bisa mengejar lebih jauh ketika nanti peserta itu menyampaikan sesuatu pesan, kita bisa mengejar gitu ya. Kita boleh mengejar, misalnya Pak Irvin tadi mengatakan Tuhan menolong menyelesaikan pergumulan umatnya. Nah, Bapak Ibu ketika nanti memimpin PA begitu, pembacaan Alkitab dengan metode BGA, pada bagian ini Bapak Ibu bisa mengejar lebih jauh kepada orang yang mengungkapkan pesan yang didapatnya. Misalnya untuk Pak Irvin ini, Tuhan menolong menyelesaikan pergumulan umatnya. Nah, mungkin kita bisa tanyakan kepada Pak Irvin, bagaimana pengalaman Pak Irvin
akan pertolongan Tuhan terhadap pergumulan yang mungkin dihadapi oleh Pak Irvin. Boleh berbagi, Pak Irvin? Ya, ya Pak. Kalau dalam pergumulan pribadi saya bergumul itu untuk kuliah ya. Kuliah itu sudah beberapa tahun ya, mungkin sekitar lebih dari 5 sampai 10 tahun. Iya, lebih dari 5 tahun. Itu yang saya pergumulkan. Tapi karena faktor kerja, kemudian juga ya banyak hal tentunya, itu belum terrealisasi. Tapi kemarin sudah Tuhan tolong membuka jalan dan bisa kuliah lagi. Ya, artinya Pak Irvin merasakan pertolongan Tuhan dalam proses penyelesaian perkuliahan ya. Untuk bisa kuliah, untuk bisa masuk kuliah. Untuk bisa masuk kuliah. Nah, baik, terima kasih Pak Irvin. Nah, jadi Bapak Ibu, sahabat SU yang dikasihi Tuhan, ketika nanti kita ber-BGA, bisa jadi bagi satu orang peserta, dia akan mendapatkan pesan Allah itu dalam bentuk pelajaran, gitu ya. Tetapi bagi peserta yang lain, bisa jadi bagi dirinya itu merupakan sebuah peringatan. Walaupun misalnya bersumber dari katakanlah ayat yang sama, misalnya dari ayat keempat misalnya ya. Satu peserta mengatakan saya mendapatkan pelajaran ya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong umatnya. Nah, berdasarkan misalnya ayat yang keempat. Lalu bagi peserta yang lain, ayat yang sama bisa jadi itu merupakan sebuah janji. Ya. Lalu bisa jadi itu merupakan teladan. Artinya dia melihat teladan dari pemazmur meskipun dari ayat yang sama. Nah, jadi Bapak Ibu, peserta itu akan merasakan sendiri bagaimana firman itu berbicara kepada dirinya. Nah, itu akan memberikan pesan tersendiri bagi peserta, ya. Sehingga bisa jadi bagi satu orang adalah pelajaran, bagi yang lain adalah perintah, bagi yang lain juga merupakan peringatan dan seterusnya. Jadi kita melihat nanti dinamika ketika Bapak Ibu memimpin dengan metode BGA, ini merupakan kekayaan dari firman Tuhan yang sama-sama kita pelajari. Baik, terima kasih Pak Irvin. Masih ada Bapak Ibu yang mau berbagi untuk pesan mewakili teman-teman? Silakan, siapa saja? Dari pembacaan kita Mazmur pasal yang ketiga. Saya Pak Erdian. Silakan, Bu. Ya, saya Restu. Yap. Saya ada pesan yang saya dapatkan di bagian larangan. Oke. Janganlah kekecewaan atau permasalahan hidup yang kita hadapi mempengaruhi segala kehidupan kita. Janganlah kekecewaan ataupun permasalahan hidup mempengaruhi keseluruhan kehidupan atau dinamika kehidupan. Ini saya ambil ketika Daud yang menuliskan Mazmur ini berkata bahwa aku membandingkan diri lalu tidur. Jadi yang saya lihat ini larangan buat saya secara pribadi adalah karena saya sering bahwa ketika saya dalam keadaan kecewa ataupun masalah atau ditempa penderitaan yang tidak habis-habis seperti itu, saya sulit untuk memejamkan mata, mengistirahatkan tubuh setelah keseharian kerja gitu. Tapi kok bisa Daud gitu dengan kekecewaan dia terhadap anak kandungnya sendiri, permasalahan seperti itu bisa gitu kan. Jadi kayak seperti larangan untuk saya jangan seperti itulah gitu. Gitu Pak Erdian. Baik, terima kasih Bu Restu. Ya, jadi Bu Restu sendiri melihat dari
ayat yang ke-5 kalau saya tidak salah ya. Ayat yang ke-6, pemazmur meskipun dalam pergumulannya dia sepertinya totalitas penyerahan hidupnya kepada Allah ya. Ini yang dilihat oleh Bu Restu, sehingga dia seperti diingatkan lagi oleh firman Tuhan ini bahwa ada permasalahan, ada kekecewaan, ada pergumulan, jangan sampai mempengaruhi dinamika kehidupan kita. Artinya tetap berserah kepada Allah gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu untuk pesan ini akan kita temukan nanti dari peserta. Cukup menarik ketika kita ber-BGA ini akan banyak sekali pesan yang didapat berbeda satu dengan yang lain, meskipun seperti tadi kami sampaikan itu bersumber dari katakanlah ayat yang sama. Bagaimana firman itu berbicara kepada setiap orang dengan cara yang berbeda. Nah, ini mewakili teman-teman untuk menyampaikan pesan karena keterbatasan waktu. Nah, dari Mazmur Ratapan sebenarnya kita belajar bagaimana kehadiran Allah dalam setiap pergumulan kita ya. Jadi Mazmur Ratapan ini mengajarkan kita mengenal Allah melalui penderitaan atau pergumulan hidup kita. Nah, Mazmur Ratapan itu berawal dari adanya keluhan atau dari peristiwa ya, keluhan gitu. Ada keluhan. Nah, keluhan ini mendatangkan perasaan. Nah, kita juga dalam menghadapi menjalani kehidupan seperti pemazmur tadi, kita merasakan banyak sekali kesulitan pergumulan hidup gitu. Nah, kesulitan pergumulan yang kita hadapi itu mendatangkan perasaan dalam hidup kita ya. Rasanya campur aduk gitu, sedih, marah gitu, takut, kecewa dan sebagainya. Nah, Mazmur Ratapan mengajarkan kita itu bagaimana Allah hadir dalam setiap pergumulan kita ya. Meskipun kita sudah menjadi orang percaya, pergumulan tetap kita hadapi dalam keseharian kita gitu ya. Ada keluhan kita, ada berbagai macam hal-hal yang membuat perasaan kita itu campur aduk. Nah, tetapi justru dari pergumulan itu kita melihat bagaimana Allah hadir dan kita sendiri belajar mengenal Allah. Permasalahan itu tidak disingkirkan, tidak. Permasalahan itu tetap ada, tetapi bagaimana iman kita berproses untuk mengenal Allah atas pergumulan kita. Mazmur pasal 3 ini kan dilatar belakangi dari pemberontakan Absalom. Bapak Ibu sahabat SU nanti bisa membacanya di rumah dari 2 Samuel itu pasal 15, 16, 17, 18, 19 itu menceritakan apa yang sedang dialami oleh Daud ya, sebagai raja, sebagai penguasa yang sah. Yang memberontak itu bukan musuhnya, tetapi anak kandungnya sendiri yang menghimpun kekuatan. Ini membawa perasaan tersendiri tentunya. Kalau tadi musuhnya dari luar negara atau dari katakanlah dari luar, tentu dia akan sangat sigap menghadapinya begitu ya. Dari pengalaman-pengalaman Daud sendiri. Nah, ini dari keluarganya, dari kaum keluarganya sendiri, anak kandungnya mengumpulkan orang, mengumpulkan pasukan, dibantu oleh orang-orang yang dulunya adalah kepercayaan Daud sendiri, memberontak melawan Daud. Nah, sehingga bukan hanya pasukan yang siap menyerang, tetapi perkataan ya. Kalau Bapak Ibu nanti membaca, itu Simei itu mengutuki Daud. Dia sudah mengutuk Daud, mengatakan bahwa kerajaanmu sudah diserahkan Allah bagi anakmu. Daud dikutuki begitu ya. Lalu Ahitofel, seorang jenderal, orang kepercayaan itu sudah mengumpulkan pasukan hendak menyerang Daud. Daud sendiri harus meninggalkan tahta, ya.
meninggalkan Yerusalem lalu keluar dari kota untuk mengungsi. Ini merupakan hal yang sangat memalukan, ya. Pemberontakan oleh kaum keluarga, dia harus meninggalkan Yerusalem. Nah, dia berselubung kain begitu karena malu begitu. Tetapi dia merasakan pertolongan Allah, ya. Daud sendiri memohon agar semua rencana Ahitofel itu kiranya berkenan Tuhan gagalkan. Nah, Husai dipakai oleh Allah untuk menggagalkan rencana Ahitofel ini yang sudah menghimpun puluhan ribu pasukan yang hendak menyerang Daud. Allah memakai Husai memberikan nasihat, dan nasihat itu diikuti oleh Ahitofel, dan akhirnya serangan itu gagal dan pemberontakan dapat ditaklukkan. Meskipun pada akhirnya kemenangan yang diperoleh oleh Daud itu mendatangkan duka, sebab anaknya Absalom harus tewas dalam pertempuran itu, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sahabat SU yang dikasihi Tuhan, Daud sendiri seperti kita ketahui, dia diproses dibentuk oleh Allah, ya. Dalam perjalanan kehidupannya, meskipun dia sudah diurapi, dia sudah ditunjuk, diurapi untuk menggantikan Raja Saul, tetapi tidak serta-merta dia duduk dalam tahtanya. Dia menjalani berbagai macam proses, dibentuk oleh Allah melalui banyak kesulitan pergumulan. Nah, kita juga dalam kehidupan kita, dalam peziarahan iman, kita mengalami banyak sekali pergumulan dalam hidup. Meskipun kita orang yang percaya, orang yang kita katakanlah orang yang giat dalam pelayanan, tetapi tidak terlepas dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai kesulitan hidup. Nah, Allah sedang memproses kita, dan dari Mazmur Ratapan ini kita belajar bagaimana sebenarnya Allah hadir dalam setiap pergumulan kesulitan kita, gitu ya. Allah tetap menopang kita, Allah tetap hadir di sana. Nah, cara pandang kita yang diubahkan. Nah, kalau kita ingat Ayub pasal 42 ayat 5, di sana dikatakan Ayub, kalau dulu aku hanya mendengar dari apa kata orang saja, sekarang aku melihat dengan mataku sendiri. Nah, ketika ungkapan itu disampaikan oleh Ayub, masalah Ayub belum selesai. Tetapi cara pandangnya terhadap pergumulannya, terhadap penderitaannya itu diubahkan, ya. Melalui proses penderitaan itu, Ayub melihat bagaimana Allah sebenarnya tetap hadir dan mengasihi dia. Sehingga dia sampai mengatakan, kalau dulu aku hanya mendengar dari apa kata orang, sekarang aku melihat dengan mataku sendiri. Nah, kita juga dapat melihat Allah melalui penderitaan kita. Cara pandang kita diubahkan. Kita tidak mengeluh, berkeluh kesah terhadap pergumulan kita, tetapi kita memiliki sebuah harapan bahwa Allah hadir menolong kita melewati semua proses pergumulan hidup. Inilah yang diajarkan dari Mazmur Ratapan. Kita mengenal Allah melalui pergumulan, melalui penderitaan kita. Nah, langkah yang terakhir Bapak Ibu adalah merespon firman Allah ini secara konkret, terukur dan dapat dinikmati. Tadi kita sudah sama-sama membaca, kita sama-sama menggali teks itu, lalu kita sudah mendapatkan pesan tentang Allah. Kita mendapatkan pesan bagaimana pemazmur, dalam hal ini Daud, merasakan pertolongan Tuhan, ya. Kita mendapatkan pesan itu, kita sudah tahu kebenaran firman itu. Lalu langkah yang terakhir dari BGA, ini menjadi kekuatan BGA adalah merespon firman Tuhan yang sudah kita dapatkan itu, ya. Mari Bapak Ibu silakan, siapa saja boleh mewakili merespon firman Tuhan secara konkret, ya, terukur dan dapat dinikmati. Mari.
silakan Bapak Ibu siapa saja boleh merespon. Aku dulu Pak Sendiri. Silakan Ibu Pendeta Peken. Aku di dosa aja dulu, di dosa. Oke, silakan. Ya. Karena pada saat ini saya terlalu takut berlebihan. Terlalu takut? Berlebihan. Ya. Berlebihan, boleh dijelaskan Bu Pendeta? Iya, karena masalah virus corona. Oke, takutnya berlebihan rasa takutnya. Iya, tidak seperti yang dulu gitu. Sekarang kok muncul takut berlebihan gitu. Iya, iya. Iya. Jadi pada sore hari ini saya juga diberkati dengan firman Tuhan. Ya, seperti Mazmur 2 tadi, ya. Ternyata ketika mengandalkan Tuhan bisa membantu atau menolong kita dalam hal perasaan takut. Iya, iya. Jadi sekarang Ibu Pendeta rasa takutnya terlalu berlebihan ya melihat situasi yang berkembang di tempat Ibu misalnya ya. Iya, iya. Oke. Benar Pak. Baik, terima kasih Ibu Pendeta. Ya kadang memang rasa takut berlebihan itu membuat kita sepertinya terlalu khawatir untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu. Ya kita memang takut terhadap virus gitu. COVID-19 ya, semua kita memiliki rasa takut, tetapi kalau terlalu berlebihan itu juga membuat kita tidak bisa bergerak terlalu jauh ya, pelayanan jadi takut, bertemu orang jadi takut, padahal kita bisa membuat batasan-batasan, prokes seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Ya, itulah pengakuan dosa saya ya, takut berlebihan. Baik. Kalau sudah mengaku dosa, mungkin Ibu Pendeta punya tekad? Ya, saya diberkati sore hari ini seperti pemazmur tadi. Ternyata penyerahan diri secara total dalam pergumulan, dalam rasa takut ini akan sangat menolong gitu. Oke, maka tekadnya Ibu adalah penyerahan diri ya? Ya, penyerahan diri secara total. Secara total kepada Tuhan. Tuhan. Nah, ingin saya tanya Ibu Pendeta supaya lebih konkret, penyerahan diri secara total ini wujudnya seperti apa Bu Pendeta? Ya, wujudnya ini saya mengulang-ulang akan membaca Mazmur pasal 3 ini. Oke. Mulai dari malam ini sampai 1 minggu ke depan. Jadi itulah menjadi penguat bagi saya dalam waktu 1 minggu ini saya membaca Mazmur pasal 3. Mengulang-ulang. Selama seminggu ke depan ya? Ya, seminggu ke depan. Baik, terima kasih Ibu Pendeta. Untuk semakin menguatkan, maka Ibu Pendeta ini akan membaca Mazmur pasal 3 1 minggu ke depan secara berulang terus menerus sehingga semakin merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu nyata dan hadir dalam hidup pelayanan Ibu Pendeta ini. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Peken. Ya, terima kasih Pak Sembering. Masih ada Bapak Ibu yang boleh mewakili? Saya Pak. Silakan. Dengan siapa? Saya Herat Siagian. Oh. Siapa Pak? Tolong ulangi. Herat Siagian, Pak. Siagian, ya silakan Pak Siagian. Ya. Pak Pendeta, saya tertarik dengan Mazmur 3 ini. Ternyata di ayat 3 itu adalah opini orang lain, tidak ada pertolongan. Itu opini orang lain. Betul. Tetapi sebaliknya di ayat 9, dari Tuhan datang pertolongan gitu. Iya. Jadi yang saya dapatkan pelajaran pada malam hari ini adalah jangan bergantung pada opini orang lain, tetapi Tuhan ada di tengah-tengah problem itu. Terima kasih Pak. Jangan bergantung pada opini orang lain. Ayat 3. Baginya tidak ada pertolongan. Itu opini orang lain. Orang lain, melainkan
harus ikut faktanya bahwa dari Tuhan datang pertolongan, ayat 9. Nah, jadi tidak bergantung terhadap opini orang lain, Ya. tetapi gimana Pak Siagian? Tetapi beriman bahwa dari Tuhan datang pertolongan. Baik. Nah, setelah mendapatkan pelajaran ini, kira-kira apa yang Pak Siagian mau respon ini secara konkret? Saya nggak mau dipengaruhi oleh opini orang lain, Pak. Saya akan tetap mengandalkan bahwa dari Tuhan datang pertolongan. Boleh saya taruhkan di tekad? Responnya dalam bentuk tekad, tidak terpengaruh opini orang lain? Ya. Oke. Nah, saya tidak akan terpengaruh oleh opini orang lain. Nah, caranya tidak terpengaruh ini gimana Pak Siagian? Supaya lebih konkret ya. Caranya adalah harus tekun membaca Alkitab. Sebab di Alkitab banyak janji Tuhan. Dengan tekun membaca Alkitab ya. Ya. Sebab di dalamnya banyak janji Tuhan. Ya. Untuk hidup saya. Ya, baik. Jadi kita tidak hidup dari apa kata orang, begitu kira-kira Pak Siagian ya? Iya Pak Pendeta. Tetapi dari apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Nah, sehingga Pak Siagian akan bertekad tidak terpengaruh terhadap opini orang itu dengan membaca Alkitab secara rutin dengan tekun. Dari sana akan dikuatkan sebab janji Tuhan itu banyak sekali di dalam firman-Nya bagi kehidupan Pak Siagian. Kira-kira begitu Pak ya? Iya Pak Pendeta. Makasih. Baik, terima kasih Pak Siagian. Masih ada satu orang mungkin? Ya, saya Pak. Silakan Pak. Di syukur Pak. Silakan Pak Irvin. Dari tadi yang sebelumnya kan pesan itu. Iya. Saya bersyukur, maksud saya tidak bersyukur karena ada virus corona ini, karena memang banyak yang sakit, ada juga yang meninggal, termasuk keluarga saya juga ada yang sampai meninggal karena COVID. Tapi saya bersyukur bahwa karena keadaan seperti ini, saya bisa tadi kuliah secara online. Jadi melalui keadaan yang rumit ini, Tuhan membukakan jalan bagi saya untuk mewujudkan apa yang saya inginkan sejak lama. Studi lanjut ya? Ya, betul Pak. Baik. Ya, jadi rasa syukur dalam keadaan seperti ini, meskipun di satu sisi ini merupakan pandemik, tetapi situasi ini Tuhan pakaikan buat Pak Irvin sehingga dapat melanjutkan studi. Ya, kira-kira begitu Pak Irvin ya. Nah, supaya lebih konkret Pak Irvin, apa wujud syukurnya ini nih dengan keadaan yang sudah dialami oleh Pak Irvin? Apa wujud syukurnya secara konkret? Saya bertekad untuk mengikuti kuliah ini dengan maksimal, dengan upaya yang maksimal. Bisa selesai dengan tepat waktu ya. Tepat waktu dan nilai yang baik.
Ya, jadi tidak hanya berhenti sampai bersyukur karena diberi kesempatan, tetapi rasa syukur itu dikonkretkan lagi dengan apa gitu ya. Nah, oleh Pak Irvin akan mengikuti perkuliahan dengan maksimal, dengan tekun gitu, selesai tepat waktu dan hasilnya, nilainya juga baik. Nah, ini sebagai wujud syukur itu. Jadi tidak hanya berhenti sampai syukur saja karena ini belum konkret, maka rasa syukur saya atas kesempatan yang Tuhan berikan saya bisa kuliah, saya akan persembahkan nilai yang baik, saya akan mengikuti perkuliahan dengan tekun. Kira-kira begitu, Pak Irvin ya. Ya, betul Pak. Ya, baik. Bapak Ibu, karena waktu juga yang membatasi pertemuan kita, ini adalah rangkaian kita ber-BGA dengan genre puisi Mazmur Ratapan. Ya, tentunya ada banyak hal lagi. Kalau tadi kita bisa punya waktu lebih banyak begitu, kita bisa gali dari Bapak Ibu, dari peserta juga, apa yang didapatkan, ya, pesan firman Allah yang didapatkan melalui P3JT itu. Lalu respon secara konkret. Nah, ini menjadi kekuatan BGA Bapak Ibu, sahabat SU yang dikasihi Tuhan. Respon ini harus kita lakukan secara konkret, terukur dan dapat dinikmati. Bisa dilakukan dengan hal yang sangat kecil, ya, walaupun sederhana begitu, tetapi merupakan sesuatu yang sangat konkret, ya. Tadi misalnya ini syukur, ya, rasa syukur mengikuti perkuliahan itu akan dilakukan dengan kuliah dengan tekun, mendapatkan dan memperoleh nilai yang baik misalnya. Lalu doa bisa dengan cara yang sangat sederhana. Misalnya, ya, saya akan mendoakan tante saya yang sedang menderita cancer stadium berapa begitu. Kira-kira begitu ya, Bapak Ibu. Kapan didoakan? Saya akan mulai mendoakannya malam ini dan seterusnya untuk tante saya atau om saya atau keluarga saya yang lain diberi kekuatan dan tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Jadi responnya itu dalam bentuk doa, mendoakan siapa? Mendoakan keluarga misalnya. Kapan dilakukan? Mulai malam ini. Dosa tadi misalnya, mengaku dosa karena memiliki rasa takut yang berlebihan. Lalu setelah dosa, pengakuan dosa tidak berhenti di situ saja, tetapi ada tekad, ya, untuk pengakuan dosa saya itu, saya mau bertekad, ya, supaya tidak memiliki rasa takut yang berlebihan, maka saya akan membaca Mazmur pasal 3 ini secara berulang untuk menguatkan saya, untuk meneguhkan saya. Lalu Pak Siagian tadi misalnya, dia mendapatkan pesan bahwa pemazmur tidak hidup dari apa kata orang, tetapi dia mengandalkan Allah. Maka Pak Siagian bertekad bahwa saya akan membaca Alkitab, ya, dengan tekun. Mungkin selama ini sudah membaca, tetapi akan lebih lagi dibaca, sebab dari sana saya akan diberikan banyak pengharapan, akan dibangun iman saya, sehingga saya tidak hidup dari apa kata orang, tetapi dari janji firman Tuhan. Kira-kira begitu Bapak Ibu, proses ber-BGA ini. Tentu ada kekurangan dari apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Intinya sebagai penutup Mazmur Ratapan, kita belajar bagaimana mengenal Allah melalui penderitaan kita. Melalui pergumulan kita, kita diajarkan bahwa Allah tetap setia, hadir di sana bersama dengan kita, ikut bergumul bersama-sama dengan kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengimani hadirnya Allah itu. Bagaimana kita melihat Allah tetap setia mendukung kita, ya. Hanya masalah waktu kita berproses, kita bergumul bersama Allah, dan itu merupakan bagian dari perjalanan peziarahan iman kita bersama dengan Allah. Terima kasih. Saya serahkan dulu kepada Pak Petra. Silakan Pak Petra. Ya, terima kasih Pak Erbian. Bapak Ibu, tentunya BGA ini
tidak hanya kita gunakan untuk kita nikmati sendiri gitu ya, tapi bisa kita kembangkan lebih lanjut. Nah, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut, silakan, karena kita masing-masing memiliki background yang berbeda, latar belakang berbeda. Ada yang penulis, ada yang seperti apa, ada yang melakukan pendekatan dengan orang lain secara langsung gitu. Jadi Mazmur Ratapan ini seperti apa sih kita memahaminya gitu. Apabila tidak ada kebingungan, ya kita selesai sampai di sini. Tapi ketika ada pertanyaan, ya silakan, ini kami buka untuk bertanya Bapak Ibu. Silakan, bisa secara langsung atau menulis di kolom chat. Halo, Pak Ertian. Ya, silakan Ibu, dengan siapa? Saya mau bertanya, Pak. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini sore saya memakai handphone karena laptopnya dipakai anakku lagi Zoom. Iya, iya. Ya, Pak. Dengan siapa? Dengan Ibu siapa, Bu? Bu Edelina, saya dari Riau. Ya, silakan, Bu. Ya, saya mau bertanya ini, Pak. Di dalam Mazmur 3 ini banyak sekali sih kalau kita memahami setiap ayat, memang ini selalu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja saya termotivasi yang Bapak katakan, mendoakan siapa, kapan, kemudian pengakuan dosa dan tekad. Tapi saya sudah lakukan, maksudnya kalau ada solusi dari Bapak supaya ini memang saya lakukan, saya selalu berdoa untuk suami gitu. Supaya dia semakin dekat dengan Tuhan, melakukan saat teduh. Kadang memang saat teduh kami memang selalu tidak selalu tiap hari gitu. Tapi bagaimana ini tekad ini kita lakukan, karena terkadang memang keinginan ini memang selalu ada, tapi daging kita memang lemah gitu. Tapi bagaimana, tahulah Bapak, kalau suami kita itu tidak di dalam terang gitu, tapi yang mengubahkan itu sebenarnya Tuhan gitu. Tapi dengan keterbatasan, dengan kepasrahan, dengan waktu yang belum Tuhan jawab, terkadang kita sudah bosan gitu, Pak. Jadi bagaimana supaya tekad ini kita bisa lakukan dan ada dampaknya gitu. Itu maksudnya udah ada sih, udah mulai ada berubah, udah mulai baik, sudah mulai ke gereja. Tapi saya menginginkan dia dekat dengan Tuhan, mungkin pelayan atau apa gitu. Itu sih misi saya, Pak. Bagaimana itu bisa terjadi gitu. Kenapa sama orang itu bisa terjadi? Kenapa sama keluarga saya itu tidak bisa terjadi gitu. Apakah sayanya kurang berdoa atau kurang tekun atau bagaimana gitu. Mungkin Bapak kasih masukan atau motivasi kepada saya, dan akhirnya ya dengan bimbingan Roh Kudus itu ada tekad dari saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Ibu yang ada di Riau. Sebenarnya jawabannya tadi sudah Ibu sampaikan dengan pertolongan Roh Kudus gitu. Kita hanya sebatas memohon kepada Allah, ya. Tadi Ibu sudah sampaikan, sudah mencoba, mendoakan, sudah mulai dan sudah terlihat ada perubahan. Tetapi Ibu mengharapkan supaya lebih aktif lagi dan terlibat dalam pelayanan. Nah, ini kan maunya kita, ya. Allah sendiri kan punya cara dalam memproses setiap kehidupan kita, gitu ya. Tadi Ibu sendiri sudah mengakui itu sebenarnya, bahwa ya dengan pertolongan Roh Kudus suami saya akan diubahkan, ya. Dan ini kan masalah waktu, ya. Ada banyak pengalaman dari teman-teman, dari Bapak Ibu yang ketika mendoakan keluarganya itu butuh waktu yang bertahun-tahun malahan supaya terjadi perubahan, ya. Tetapi di sana sebenarnya Allah sedang memproses Ibu dan juga sedang memproses Bapak, ya. Tadi kan tekadnya sih sudah ada mendoakan. Bagaimana supaya tekad ini tetap bisa terjaga konsistensinya?
itu hanya bisa ketika ibu bergantung sepenuhnya kepada Allah dan berserah kepada Allah, bukan ya seperti pendapat Pak Syagian, bukan berdasarkan opini saya dan bukan atas keinginan-keinginan saya. Saya maunya begini, tetapi Allah kan punya cara tersendiri. Ya, kita percaya Roh Kudus sedang bekerja memproses Bapak di rumah. Kira-kira begitu, Bu. Dan karakter setiap kita ini kan cara Allah juga berbeda satu dengan yang lain. Bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita, ya? Karena Allah juga melihat karakter dari setiap kita, gitu. Sehingga caranya Allah juga akan berbeda, tidak seperti yang kita harapkan. Maunya dalam waktu sebulan suami saya sudah berubah, ya, sudah aktif dalam pelayanan dan seterusnya. Itu maunya saya. Itu maunya kita. Nah, jangan-jangan Allah sedang memproses bapak dan ibu berdua. Sejauh mana ibu terus bertekun secara konsisten mendoakan bapak di tengah keluarga untuk mengalami perubahan, dan tidak hanya mengalami perubahan, tetapi terlibat aktif dalam pelayanan. Nah, ini kan membutuhkan waktu dalam proses kehidupan. Tadi kami sempat menyinggung, Daud sendiri, dia sudah dipilih loh, sudah diurapi oleh Allah melalui Samuel. Tetapi tidak serta-merta Allah mendudukkan dia dalam tahta sebagai Raja Israel. Tetapi Allah memproses dia. Dan kita temui banyak juga tokoh-tokoh dalam Alkitab bagaimana Allah memprosesnya. Nah, demikian juga Ibu, kita percaya Roh Kudus terus bekerja memproses kehidupan keluarga, rumah tangga ibu dan bapak. Dan bagaimana Allah memproses bapak itu juga butuh waktu tentunya. Nah, di sana dibutuhkan ketekunan. Itu tadi tekad, ya, tekad untuk terus membawa bapak dalam doa, tidak pernah kendor mendoakannya hari demi hari. Nah, ini kan berproses bersama-sama. Hati ibu juga sepenuhnya berserah kepada Allah yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja, begitu. Bukan dengan waktu yang ibu tentukan. Saya mau dalam waktu menjelang Natal ini dia berubah, begitu. Ya, boleh saja kita punya pengharapan, punya iman seperti itu. Tetapi itu tidak mutlak. Mutlak itu ada di tangan Allah yang punya otoritas atas hidup kita. Itu yang bisa saya sampaikan, Ibu yang ada di Pekanbaru. Itu jawaban saya, Bu. Makasih Pak, makasih banyak. Ya, sama-sama Ibu. Silakan Pak Irvin, Pak Petra. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan konklusi dari Bapak Erdian, apakah masih ada yang bertanya lagi soal Mazmur Ratapan? Saya mau tanya Pak Petra. Ya, silakan Pak. Ya, Pak Pendeta Sembiring, beberapa hari yang lalu saya membaca dikatakan bernyanyilah dan bermazmurlah. Saya nggak bisa bedakan Pak, bernyanyilah dan bermazmurlah. Oke, kalau dibilang bernyanyilah ya saya bernyanyi. Tuhan terima kasih, saya menyanyikan. Ya. Lalu kalau dikatakan bermazmurlah itu bagaimana ya Pak saya melakukannya Pak? Baik, seperti tadi dalam pengantar, ini penjelasan saya Pak. Mazmur itu sendiri atau puisi itu sendiri adalah ungkapan perasaan kita kan. Dan ungkapan perasaan kita itu bisa dalam bentuk doa, bisa dalam bentuk lagu. Nah, Mazmur ini sendiri kan seperti kita ketahui ini kan dinyanyikan oleh umat Israel. Ya, ketika pemazmur menulisnya itu sebagai pengalaman imannya bersama dengan Allah, dituliskan oleh Daud misalnya itu, dan itu dipakai dalam ibadah untuk menyatakan, mengungkapkan juga isi hati kepada Allah gitu. Jadi bernyanyi dan bermazmur sebenarnya tidak ada bedanya. Karena bernyanyi dan bermazmur ini kan
ungkapan perasaan kita terhadap Allah. Karena rasa syukur, boleh jadi karena kita sedang dalam sebuah keluhan, karena katakanlah ada pergumulan begitu, kita menaikkan pujian. Di dalamnya ada sebuah harapan bahwa Allah hadir mengintervensi, mendengar keluhan, pergumulan kita. Nah, jadi bernyanyi bermazmur sebenarnya tidak ada bedanya, karena sama-sama adalah ungkapan perasaan. Bernyanyi ya mungkin dari lagu-lagu rohani yang sudah ada gitu. Menyampaikan mazmur bisa saja Bapak menuliskan itu, mengungkapkan isi hati Bapak gitu. Lalu menyampaikannya dalam bentuk doa misalnya kepada Allah, atau bahkan kalau Bapak bisa mengkompos ya menjadi sebuah lagu juga. Ini kan mazmur. Gitu kira-kira jawaban saya, Pak. Ya, makasih Pak Pendeta Sembiring. Sama-sama, Pak. Baik Bapak Ibu, Pak Dian boleh di stop share, Pak? Oke. Sebelum kita mendengarkan konklusi dari Pak Erdian, berikut ada informasi dari kami Bapak Ibu. Yang pertama, buku Merekah Seperti Fajar. Ini rilis baru dengan penulis tambahan. Tadinya ditulis oleh Pak Paul Hidayat, sekarang ada Pak Yoel yang merupakan pengurus juga, dan Pak Peter Chandra yang merupakan cabang, serta Pak Esar yang ikut menulis buku ini. Buku ini cocok, pas untuk masa-masa yang penuh ratapan ini, yang bisa memulihkan juga, karena sifatnya ini adalah self-healing therapy yang mengajak para pembaca untuk mencari kekuatan yang ada di dalam dirinya, yang tentunya bersumber dari Allah. Harganya murah Bapak Ibu, bisa menghubungi Ibu Indah atau pesan secara langsung. Dan selanjutnya info SBSU untuk 2 minggu ke depan, hari Jumat 10 September 2021 dengan topik tren dunia kerja pasca pandemi. Akan dibawakan atau narasumber kami adalah Pak Ulbrich Syahaan STH yang merupakan founder Yayasan Auksano Indonesia Muda. Demikian info kami. Pak Erdian boleh melanjutkan dengan konklusi, kemudian mengakhiri dengan doa penutup, Pak. Baik, makasih Pak Petra. Bapak Ibu sahabat SU yang dikasihi Tuhan, dari Mazmur Ratapan kita belajar bagaimana kehidupan kita yang menghadapi banyak sekali pergumulan, entah itu pergumulan karena sakit penyakit, masalah ekonomi, keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah bagian dari proses peziarahan iman kita dalam pengenalan kita akan Allah, ya. Kita semakin dalam mengenal Allah melalui penderitaan, ya. Seperti Mazmur Ratapan ini, kita belajar bagaimana para pemazmur mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidupnya, dan kita belajar bagaimana dia bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bisa jadi pergumulannya tidak tuntas. Bisa jadi pergumulannya diselesaikan oleh Allah. Demikian refleksi dalam hidup kita. Bisa jadi kita sudah memohon kepada Tuhan agar kiranya dibebaskan dari sakit penyakit misalnya. Tetapi Allah masih mengizinkan sakit penyakit itu mendera dalam hidup kita. Atau pergumulan-pergumulan kita yang lain. Kita sudah memohon, tetapi kok sepertinya Allah belum menjawab. Sehingga pergumulan itu masih harus kita hadapi. Semua ini adalah bagian dari proses
iman kita terhadap Allah. Maka itu dari Mazmur Ratapan kita belajar mengenal Allah lebih dalam lagi. Dan bagian akhir seperti Ayub yang awalnya hanya mendengar dari apa kata orang saja, tetapi sekarang Ayub mengenal dan memandang Allah dengan matanya sendiri. Demikian juga hidup kita. Kalau selama ini kita hanya mungkin mendengar bagaimana Allah itu luar biasa dalam mengatasi banyak hal, Allah adalah Allah yang luar biasa. Tetapi ketika kita mengalami banyak pergumulan dan pergumulan itu belum tuntas, itu tidak berarti Allah sedang melupakan dan meninggalkan kita. Tetapi justru Allah sedang memproses hidup kita, memproses iman kita untuk mengenal Allah lebih dalam lagi melalui berbagai pergumulan kita. Selamat berpengalaman bersama dengan Allah. Selamat bergumul bersama dengan Allah. Allah hadir di sana dalam hidup kita yang senantiasa meneguhkan iman kita dan pengenalan kita akan Allah. Mari Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Pada kesempatan sore hingga malam ini Tuhan, bersama dengan Bapak Ibu, sahabat SU yang Tuhan kasihi, kami belajar bersama-sama satu bagian dari firman-Mu dengan memakai metode baca gali Alkitab dengan genre puisi Mazmur Ratapan. Kami diajar bagaimana pemazmur mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan yang dihadapinya. Demikian juga kami diajar bagaimana kami tetap memiliki iman kepada Allah dan tetap bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam setiap pergumulan, dalam setiap permasalahan, dalam setiap penderitaan yang kami alami. Biarlah iman kami tetap bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan melalui proses pergumulan itu, Allah mengajarkan kepada kami, sehingga kami mengenal Allah lebih dalam lagi dalam hidup kami, dan senantiasa berharap sepenuhnya akan pertolongan Allah atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa terus mengajari kami, menuntun kami, sehingga kami hidup dalam kebenaran firman-Mu saja. Terpujilah Allah atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.